Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Dunia ini di sekitar kita terus-menerus mendorong kita untuk meninggikan diri. Tunjukkan kehebatanmu, kejar posisi teratas dan cari kehormatan. Namun pagi ini kita akan mendengar sebuah ajaran yang radikal dari Tuhan Yesus. Melalui sebuah perumpamaan sederhana tentang tamu di sebuah pesta perkawinan, ia mengajarkan prinsip terbalik dari kerajaan Allah. Jalan menuju kehormatan sejati justru dimulai dari kerendahan hati. Mari kita simak hikmat abadi ini dari Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-7 hingga ke-11. Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, Gema Kabar Baik diambil dari santapan harian untuk hari Sabtu tanggal 6 September 2025 berjudul Tahu Diri. Tahu diri berarti sadar keberadaan diri sendiri di tengah relasi dengan sesama. Jadi bisa menempatkan diri dengan tepat, tidak mempermalukan diri sendiri maupun orang lain. Yesus mengajak orang untuk tahu diri. Pada saat kita mendapat undangan ke pesta perkawinan, kita boleh meyakini bahwa kita dihargai dan dihormati oleh sang pengundang. Namun kita tidak pernah tahu siapa saja orang-orang yang diundang olehnya. Kita juga tidak tahu seberapa besar penghormatan sang pengundang kepada kita dibandingkan kepada tamu undangan lainnya. Jadi jangan sampai kita menempatkan diri sendiri di tempat terhormat tanpa dipersilahkan oleh sang pengundang. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri karena diminta pindah dari tempat terhormat dan pada saat yang sama mempermalukan tuan rumah yang harus meminta kita pindah. Baiklah, kita menempatkan diri di tempat yang rendah. Tahu diri bahwa kita hanya salah satu undangan. Perkara nantinya ternyata kita dihormati dengan diminta pindah ke tempat yang lebih terhormat, itu hal lain. Tahu diri menjadi kunci dalam berelasi dengan orang lain. Karena bisa menjaga relasi itu tetap wajar dan terpelihara baik. Orang lain tentu bisa merasa kesal kalau kita selalu merasa dan menempatkan diri sebagai orang terhormat atau berstatus lebih tinggi daripada dia. Sebaliknya, orang akan merasa nyaman berelasi dengan kita karena kita bertindak sewajarnya dan tidak sesuka sendiri. Mari menjadi orang yang tahu diri. Kalau ada teman sedang berbicara atau curhat, ya kita diam mendengarkan dengan penuh empati. Kalau ada teman yang merasa tidak nyaman dengan candaan kita, ya hentikan. Kalau ada teman yang suka mentraktir, ya kita balik mentraktir pada lain waktu. Kalau ada teman baru saja melahirkan, ya jangan asal cium bayinya lalu sok tahu menasihati. Masih banyak lagi bentuk tahu diri yang lain, yang tentunya akan menjaga relasi kita dengan keluarga, teman dengan sahabat, dan kolega kita. Indahnya tahu diri, indahnya relasi yang terpelihara dengan sangat baik. Bapak Ibu, demikian Gema Kabar Baik hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Sang Tuhan Pesta Kehidupan yang Agung, kami bersyukur untuk firman-Mu yang pagi ini telah menjadi cermin bagi kami. Engkau telah memakai sebuah perumpamaan yang begitu sederhana untuk membuat kami tahu bahwa salah satu dosa yang paling sering kami sembunyikan dan kami rawat di dalam hati yaitu kesombongan. Tuhan Yesus, kami mengaku betapa sering hati kami sama seperti para tamu dalam perumpamaan-Mu. Kami mencari tempat kehormatan kami sendiri. Kami ingin dipuji, kami ingin dilihat, kami ingin dianggap lebih penting dari yang lain. Ampuni kami untuk setiap usaha kami untuk meninggikan diri, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami mohon ya Roh Kudus,
Berikan kami hati yang rendah, hati yang tidak sibuk mencari kehormatan dari manusia, tetapi yang hanya rindu untuk berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan segala reputasi dan kehormatan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja ya Bapa yang pada waktunya akan berkata kepada kami, sahabat mari duduk di tempat yang lebih baik. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang meninggikan dan kehormatan darimu adalah yang sejati dan kekal. Bentuk kami agar serupa dengan teladan-Mu Tuhan Yesus yang telah merendahkan diri serendah-rendahnya dan ditinggikan oleh Bapa setinggi-tingginya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menikmati hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari.